Halo, berjumpa lagi di channel Danu Project. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Black Hawk Down. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi saat perang saudara di negara Somalia setelah hancurnya sistem pemerintahan yang ada di sana. Hal itu menyebabkan terjadinya perang antar suku demi memperebutkan kekuasaan dan tentunya menyebabkan pihak militer Amerika serta koalisi pasukan perdamaian PBB harus terpaksa turun tangan untuk menanggapi krisis tersebut. Secara garis besar film ini menceritakan tentang ambisi militer Amerika yang dituntut untuk segera melumpuhkan pasukan milisi Somalia dan dalam upayanya, mereka melakukan aksi penyerbuan ke basis wilayah kekuasaan musuh yang secara tak disangka aksi itu menyebabkan malapetaka bagi pasukan Amerika itu sendiri. Untuk itu langsung saja simak reviewnya. Pada tahun 1993 di negara Somalia, yang saat itu sedang terjadi perang saudara, ribuan bantuan sandang pangan dari PBB diturunkan untuk menanggulangi kelaparan penduduk pribumi, akan tetapi bantuan tersebut justru disadap oleh milisi pemberontak pimpinan Farah Aidid. Para milisi menembaki penduduk yang berani mengambil sandang pangan tersebut. Hal itu menyebabkan kelaparan merajalela di mana-mana. Karena hal itu, maka Amerika Serikat turun tangan dengan mengirimkan pasukan gabungan elit yaitu Delta Force dan Army Ranger untuk operasi penangkapan Farah Aidid. Dengan rumitnya penangkapan Aidid, maka markas besar Amerika mempercayakan Jenderal Garrison untuk menjalankan operasi ini. Jenderal Garrison memberitahu misi kali ini adalah melakukan penangkapan Aidid dan para perwiranya yang akan merencanakan pertemuan di pusat kota Mogadishu. Sang jenderal berharap kalau misi ini akan berlangsung tak kurang dari 1 jam. Jenderal Garrison juga menyewa mata-mata untuk memastikan gedung yang akan diadakannya pertemuan. Ketika telah berada di tempat yang dituju, akhirnya si mata-mata berpura-pura memperbaiki mobilnya yang mogok dan mengeluarkan asap sebagai tanda lokasi diadakannya pertemuan. Melihat kepastian itu, Jenderal Garrison langsung memerintahkan semua unitnya untuk langsung terjun ke lokasi. Seluruh unit pasukan langsung bergegas menuju ke Mogadishu. Dalam misi ini pasukan darat akan dipimpin oleh Sersan Eversman. Begitupun dengan mobil jeep penjemput dan helikopter Black Hawk yang dikerahkan dalam misi penangkapan ini. Akan tetapi, kehadiran mereka telah diketahui musuh sehingga para milisi langsung menyembunyikan pimpinan mereka dan bersiap siaga menghadapi datangnya pasukan Amerika. Akhirnya pasukan Amerika pun tiba di Mogadishu dan mulai melakukan penangkapan di gedung yang menjadi pertemuan Aidid dan perwiranya. Semua personil pun langsung mendobrak pintu gedung, dan ternyata Aidid sudah tidak ada di dalam gedung, hanya mensisakan perwiranya saja. Para pasukan pun menyandera semua perwira Aidid dan mengangkutnya ke dalam mobil penjemput untuk dibawa ke markas besar. Akan tetapi para pasukan yang berjaga-jaga di sekitar gedung langsung mendapat sambutan dari milisi Somalia. Para milisi menembaki pasukan Amerika yang ditemuinya dan peperangan sengit pun dimulai. Jenderal Garrison pun tidak mengira kalau milisi Somalia bisa setangguh itu. Padahal mereka bukanlah tentara yang terlatih, ditambah lagi, luncuran RPG yang mengenai ekor heli yang menyebabkan heli Black Hawk terjatuh. Jenderal pun tambah pusing dengan hal ini. Jenderal Garrison pun lalu meminta Sersan Eversman untuk mengevakuasi jatuhnya heli Black Hawk yang lokasinya tidak jauh dari posisi Eversman. Sersan Eversman lalu mengajak sebagian anak buahnya untuk pergi ke sana, tetapi itu tidaklah mudah karena serangan milisi Somalia semakin menggila. Di saat pasukan mulai terdesak, Jenderal Garrison meminta helikopter untuk membantu pasukan darat dengan senjata mesinnya, tetapi itu tidak mempengaruhi milisi Somalia. Para milisi terus meluncurkan serangannya.
Singkat cerita, akhirnya Sersan Eversman dan kawan-kawan berhasil sampai di lokasi jatuhnya heli Black Hawk. Para pasukan langsung mengevakuasi sang pilot yang terluka parah. Selang beberapa menit, situasi berubah jadi rumit tatkala milisi Somalia datang dan menyerang mereka. Sementara itu, iring-iring mobil penjemput yang membawa para sandera, mereka harus berjuang mati-matian untuk bisa sampai ke pangkalan. Nasib sial menimpa pasukan Amerika ketika milisi Somalia lagi-lagi meluncurkan RPG yang mengenai heli Black Hawk. Dengan kondisi ekor yang hancur, akhirnya untuk kedua kalinya heli Black Hawk terjatuh dan membuat Jenderal Garrison tambah tertekan. Jenderal Garrison lalu mengutus 2 prajurit Delta untuk segera menuju ke jatuhnya Black Hawk kedua untuk mengevakuasi sang pilot. Sang pilot yang masih hidup harus berjuang sendirian menghadapi gempuran musuh, hingga akhirnya sebuah heli menurunkan 2 prajurit untuk membantu sang pilot, tapi sayang mereka harus gugur dalam perjuangan ini. Sementara itu, para pasukan Delta yang baru saja bertugas menangkap sandera, harus saling beradu senjata dengan milisi yang jumlahnya ribuan orang. Mereka berusaha menghubungi markas untuk segera mengirimi mobil penjemput, akan tetapi mobil penjemput yang mengangkut sandera juga belum sampai ke pangkalan militer. Mereka terus berjalan sekuat tenaga menuju pangkalan meskipun gempuran musuh tak bisa terbendung. Hingga akhirnya, berkat usaha yang tak pantang menyerah, rombongan mobil penjemput berhasil sampai ke pangkalan. Di sana para pasukan langsung menurunkan para sandera dan mengobati diri bagi yang terluka. Sementara itu di malam harinya, pasukan Sersan Eversman telah bersembunyi di dalam gedung di dekat lokasi jatuhnya Black Hawk pertama. Mereka juga menunggu datangnya mobil penjemput. Akhirnya dengan keterpaksaan, Jenderal Garrison meminta bantuan PBB Pakistan untuk mengeluarkan kendaraan lapis baja guna menyelamatkan para pasukan Amerika yang sudah tidak berdaya lagi. Pihak Pakistan pun menyetujuinya, dan akan membawanya menuju zona aman. Sementara itu, pasukan Sersan Eversman semakin frustasi karena stok peluru mereka semakin menipis. Mereka hanya bisa berharap menunggu bala bantuan datang. Tak lama kemudian, tim Delta sampai di lokasi Sersan Eversman. Tim Delta memberikan serangan ke beberapa milisi guna menyelamatkan regu Eversman. Singkat cerita, pasukan PBB Pakistan pun datang ke pangkalan. Mereka meminta diantarkan untuk menuju lokasi penjemputan. Letnan Denny pun kembali ke sana dengan iringan mobil lapis baja Pakistan. Sementara Sersan Eversman dan pasukan telah diberitahu oleh Jenderal Garrison untuk mempersiapkan diri dalam penjemputan. Para pasukan yang mendengar hal itu langsung merasa lega dan berharap segera datang. Padahal di luar sana tim Delta baru saja datang. Sersan Eversman langsung menyuruh semua anak buahnya untuk keluar dari gedung yang ternyata tim Delta juga telah ada di luar. Sersan Eversman lalu meminta bantuan udara untuk menghabisi puluhan milisi yang bergerombol di atas gedung. Sang Sersan lalu melemparkan asap guna menandai lokasi yang dijadikan target serangan udara. Akhirnya waktu yang dinanti-nanti telah tiba. Rombongan mobil penjemput dan kendaraan lapis baja Pakistan telah sampai di titik lokasi penjemputan. Semua unit pasukan diminta untuk segera memasuki mobil. Sementara bagi yang tidak kebagian tempat, mereka harus berjalan kaki mengikuti arah mobil yang akan menuju ke zona aman. Mereka yang berjalan kaki harus menempuh jarak sekitar 4 km untuk sampai ke zona aman. Di sepanjang jalan lagi-lagi mereka harus bertemu dengan milisi yang masih berusaha memburu mereka. Mereka berusaha membalas serangan demi serangan, hingga akhirnya berkat perjuangan pantang menyerah, mereka telah sampai di zona aman yang artinya kengerian pun telah berakhir.
Sersan Eversman pun sangat lega karena dirinya dan pasukannya masih banyak yang terselamatkan. Sementara menurut kabar, Jenderal Grisen pun diberhentikan dari tugasnya karena semua kekacauan ini adalah mutlak dari perintahnya. Dan di akhir film, terlihat Eversman terlihat riang gembira karena operasi lanjutan penangkapan Aidit berhasil dilakukan 1 bulan setelahnya oleh pasukan Delta. Sekian dan sampai jumpa di review selanjutnya.